Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun pagi hari ini adalah mujizat yang penting. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan di dalam ayat yang ke-17 berkata demikian. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan secara khusus mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, tidak semua mujizat dicatat oleh keempat Injil. Ada kalanya mujizat hanya dicatat oleh Matius dan Markus, tetapi Lukas dan Yohanes tidak mencatatnya. Contohnya mujizat perkawinan di Kana hanya Yohanes yang mencatatnya dan kitab Injil yang lain tidak mencatatnya. Dengan lain kata, bagi Yohanes itu adalah mujizat yang sangat penting. Tetapi bagi Matius, Markus, dan Lukas, ada mujizat-mujizat lain yang lebih penting yang olehnya mendapat prioritas bagi catatan mereka. Namun jika kita perhatikan baik-baik dalam kitab Matius sampai Yohanes, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dicatat oleh keempat Injil. Berarti kita dapat mengerti bahwa mujizat ini adalah mujizat yang sangat penting, luar biasa dan betul-betul menarik perhatian para penulis Injil, sehingga keempat Injil tersebut mencatat tentang peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengapa mujizat ini menjadi begitu penting sehingga keempat Injil ini harus mencatatnya? Karena mujizat ini menunjuk kepada Yesus yang memiliki belas kasihan kepada mereka yang berkebutuhan, namun tetap mencari Tuhan. Kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang keras. Mengapa? Karena jika ada orang berkebutuhan datang kepada seseorang yang berkecukupan, maka yang terjadi tindakan kesewenangan menjadi tindakan yang dianggap sudah biasa. Sehingga tidak sedikit kita mendengar kabar bahwa penguasa menindas yang lemah, orang yang kuat menindas yang lemah karena menganggap dirinya dibutuhkan. Dengan peristiwa mujizat ini, Yesus sedang membongkar cara dunia, yaitu justru ketika murid-murid berkebutuhan dan mencari Dia, Yesus tidak jual mahal. Yesus tidak meninggalkan mereka, tetapi justru Yesus mengajarkan kasih yang luar biasa. Ketika orang mencari Dia, justru Yesus mau mendekat kepada mereka. Dan dari peristiwa ini kita juga belajar bahwa jika ada orang yang berkebutuhan dan menantikan sesuatu dari kita, maka itulah saatnya tangan kita terulur memberikan pertolongan dengan sukacita. Dan yang kedua, kita belajar mengapa mujizat ini begitu penting. Karena mujizat ini menunjuk kepada Yesus yang harus kita percayai dalam segala kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, biasanya kita percaya Yesus hanya untuk peristiwa tentang surga, mungkin untuk soal masa depan hidup kita, tetapi seringkali kita tidak mempercayai Yesus untuk sesuatu yang simpel dan sederhana dalam hidup kita. Misalnya, bagi murid-murid Yesus, angin badai adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang harus mereka hadapi. Tetapi sekedar kebutuhan untuk makan bagi murid-murid dianggap sesuatu yang sangat sederhana. Mengapa mujizat ini menjadi begitu sangat penting? Karena lewat mujizat ini menunjuk kepada Yesus yang dapat kita percayai bahwa dalam segala kebutuhan hidup kita, ingat, Allah kita tidak pernah terlalu besar sehingga tidak tertarik untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan kecil dalam hidup kita. Tetapi Dia adalah sahabat setia yang juga tertarik mengurusi hal-hal kecil dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita belajar mengapa mujizat ini menjadi begitu penting. Karena mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus
adalah roti hidup yang membuat kita tidak akan lapar lagi. Mengapa ada banyak orang lari kepada obat-obatan terlarang, lari kepada seks bebas, minum mabuk, dan segala hal yang buruk? Karena rohnya lapar, jiwanya lapar, ada kekosongan yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun kecuali oleh firman Allah. Yesus bukan sekedar Allah yang menjamin dan menyediakan surga untuk kita, tetapi Dia menjadi roti bagi kita. Dia datang untuk memberikan kelimpahan bagi tubuh jasmani kita. Dia datang untuk memberikan damai sejahtera buat jiwa kita. Dan Dia juga datang untuk membebaskan roh kita dari segala ikatan dan mengisi roh kita sehingga kita dapat berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengapa mujizat 5 roti dan 2 ikan ini menjadi begitu penting dan ditulis oleh keempat Injil. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Jika saudara serahkan waktu untuk melayani Tuhan, jika saudara serahkan waktu saudara untuk hidup bagi Tuhan, jika saudara tinggalkan kebiasaan buruk saudara, karena saudara ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada anak-anaknya. Dia pasti akan menggantikan segala berkat dengan berlipat kali ganda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami tentang mujizat yang dibuat oleh Engkau sendiri, yaitu 5 roti dan 2 ikan, boleh memberkati dan mengenyangkan beribu-ribu orang. Karena itu kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mengadakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami hidup dalam kekurangan, kami hidup dengan segala keterbatasan, kami percaya kuasa-Mu sanggup mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi lebih banyak, dan Engkau bahkan akan melimpahkannya dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak berhutang. Setiap jerih lelah pengorbanan kami Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya hari ini firman-Mu akan menjadi penuntun buat kami, sehingga kami terus hidup dalam mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.